Oke, balik lagi bersama saya di 1 Second Motovlog. Ini pada pagi hari ini aku lagi manasi si Maxi ini udah semingguan nggak keluar rumah. Itu karena apa? Biasanya tuh cuma tak pakai tuh malam minggu ya. Tapi bukan berarti ini bukan motor harian, ini full harian, 200 cc harian. Cuma ya gitulah. Enaknya tuh kalau buat malam-malam, kalau ini tuh settingannya tuh enak buat malam. Nggak tahu kenapa, emang kalau settingan ini tuh enak itu buat malam. Jam-jam berapa pokoknya udah malam gitulah. Udaranya udah agak dingin itu enak. Tapi kalau udaranya terlalu dingin, itu malah berbet di RPM tertentu. Ya salah juga kan belum ada auto tune. Jadi ya wajar kalau beda udara itu harus beda settingan. Kalau siang kayak gini tuh agak kebasan ya, tapi besok tak setting lagi. Cuma ada di beberapa titik dan faktornya tuh banyak banget kalau di motor bor kayak gini. Kalau di motor bor kayak gini tuh beda settingan tuh nanti bisa beda di suhu udara kayak gini beda tuh nanti settingan bisa beda. Silencer pendek sama panjang tuh bisa beda juga. Kalau ini dulu kan settingannya di atas dyno kan silencer pendek ya. Aku pakai GP6 yang 20 cm yang plong itu. Kalau buat harian kan nggak cocok. Terus aku pakein silencer K1 yang oval ini yang agak adem. Menurutku sih agak adem ini. Lumayan banget buat harian tuh cukup. Nggak terlalu yang berisik banget, soalnya rumahku kan berada di dalam gang, jadi nggak enak kalau pakai knalpot yang suaranya itu menggelegar banget. Sama kalau buat harian nanti nggak enak sama warga-warga sekitar dan nggak bisa tarik-tarikan. Karena kenapa? Kan kalian tahu sendiri kalau knalpot blar itu yang silincer pendek-pendek itu kan pasti atasnya melengking banget. Itu kalau kita tarik di jalan-jalan kayak gini tuh bakal nggak enak sama warga sekitar lah. Dan untuk si Maxi ini udah berjalan berapa ya, berapa 6 bulanan, tapi mesin tuh masih awet banget. Soalnya yo jarang sih tak tarik-tarik di kota itu, jarang. Soalnya kan yo macet-macet kayak gini toh, nggak mungkin kalau tak dor kayak gitu. Tapi untuk tarian tuh enak banget. Mappingannya udah cukup, apalagi kalau malam. Wah, malam enak banget ini tarik settingannya. Jam-jam 10, jam-jam 10 ke atas itu wah enak banget. 100 berapa itu cepet banget naik RPM itu. Tapi wajar ya kalau motor-motor berapa kayak gini tuh bawahnya pasti berbet. Pasti atasnya jambak. Dan aku mau sharing ke kalian oli yang aku pakai ini. Aku tuh oli tuh semenjak ini borap yo udah sering banget ganti. Sering banget, bukan sering aja tapi sering banget. Bahkan kemarin itu 500 km tuh aku ganti. Kenapa? Yang pertama itu kan selesai borap yo, mau tak pakai ke Dieng, itu baru dapat 5.000 km. 5.000 km itu aku ganti. Bukan 5.000, itu baru dapat 500 km-an aku ganti karena mau perjalanan jauh. Dari awal itu ini mesin nyala tuh pakai enduro racing, dan semenjak pakai enduro racing tuh enteng ya, tarikannya enteng. Tapi kata temanku tuh kalau lama-lama pakai enduro racing tuh mesinnya jadi nggak awet, sama olinya tuh nggak awet. Kalau udah 1000 km tuh udah nggak enak. Jadi aku putusin pas touring itu pakai apa ya itu? Pakai Castrol Power One. Disaranin temanku pakai Castrol Power One. Itu pas tak pakai touring itu agak berat ya tarikannya. Bukan agak berat tarikannya, tapi persnelingnya agak berat karena si Castrol Power One itu kan olinya lebih kental daripada si enduro racing. Jadinya tuh si persnelingnya itu agak berat dikit.
Tapi kalau dari perpindahan si enduro racing ke Castrol Power One itu terasa banget beratnya. Terus habis touring itu kemarin ke Dieng itu baru dapat 600-an kilometer. Terus naik dyno lagi, ini naik dyno. Nah, pas waktu naik dyno kan ganti oli tuh aku. Ganti oli pakai enduro racing itu enak lagi. Jadi tarian itu beda itu loh dari Castrol Power One sama enduro racing. Tapi besok bakal aku coba lagi ya. Tapi besok paling aku akan coba lagi pakai oli-oli yang lain. Paling pakai oli andalanku yang dulu sebelum ini bore up mesin standar itu. Aku pakai oli Pertamina Fastron Techno yang hijau. Itu oli mobil, tapi enak buat ini. Buat making tuh harian, full harian tuh enak banget. Kemarin aku pakai itu juga persnelingnya ringan banget. Beda sama Yamaha Loop, tapi harganya agak sedikit lebih mahal. Itu sekitar 80 ribuan. Kalau oli enduro racing itu sekitar 50 ribuan. Castrol Power One sekitar 55 ribuan. Dan menurutku tuh paling enak tuh Pertamina Fastron Techno yang hijau itu pengalamanku dulu itu enak itu oli itu bisa tahan lama banget. Temenku tuh sampai 4000 km yo, tapi di motor Aerox bukan making kayak gini, tapi kan sama-sama Yamaha ya, sisa-sisa dikit lah, sisa-sisa dikit kalau dipakai sampai 4000 itu, tapi enggak rekomendasi yo sampai 4000 km itu, soalnya kan nanti pelumasannya itu kurang di silinder head itu, nanti pengelumasannya kurang, takutnya nanti malah merembet ke part yang lain. Kalau aku sih mending boros di olinya ya daripada nanti mesin itu kena. Kalau udah mesinnya kena tuh udah ribet lah pokoknya, harus ganti sana sini, harus ya pokoknya butuh biaya yang mahal daripada beli oli. Kalau enduro racing tuh enak itu ya 1000 km lah. Ini baru jalan 171 km. Ini aku ganti tuh pas waktu dyno. Kita coba tarik dikit ya, ngomong jalannya agak sepi. Ini masih full harian ya, full harian. Tak pakai kemana-mana juga aman, nggak ada trouble. Ini dari mesin jadi itu kipas radiator itu nggak pernah nyala, sama sekali nggak pernah nyala. Sebelum aku ganti radiator R25 pun juga jarang nyala, karena kompresi motor ini tuh tergolong rendah ya. Enggak yang aku request tuh buat full balap atau full lerek itu, enggak, full harian touring pokoknya. Jadi kompresi itu enggak tinggi-tinggi banget. Enak lah buat harian tuh cukup banget, lebih dari cukup. Nanti di depan kita tarik lagi kalau jalannya agak sepi ya. Naiknya itu cepet banget ini. Udah 6 speed juga jadi enak kalau 6 speed. Mantap. Itu gasnya belum full yo, masih sekitar 50%an lah, nggak tak fullin langsung mak dot gitu, enggak, itu masih sekitar 50% lah pokoknya, cuma gas tipis-tipis, nggak yang gaspol itu enggak. Oke, sekian video dari saya, jangan lupa like kalau kalian menyukai video kayak gini, dan jangan lupa untuk subscribe supaya berlangganan video yang terbaru dari saya. Dan mohon maaf jika akhir-akhir ini jarang upload ya aku ya, karena juga nggak tahu ini dosen itu ngasih tugas banyak banget, 1 minggu tuh bisa 5 kali tugas ya, pokoknya lebih lah, makanya belum sempat buat video YouTube kayak gini. Tapi aku usahakan lah
besok bakal paling seminggu sekali bakal upload video yang updatean lah dari si Maxi ini, dan pokoknya ya seputar Maxi lah besok.